Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Maulid. Saya berasal dari SDN 1 Baregbek, Kecamatan Baregbek, Kabupaten Ciamis. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 UIN Sunan Gunung Jati. Dalam kesempatan kali ini, tujuan saya untuk membuat video pembelajaran adalah sebagai bentuk untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN PPG tahun 2024 dalam jabatan di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Seperti biasa, ketika Bapak pertama, ketika masuk ke kelas 4 khususnya, Bapak akan menyapa kalian terlebih dahulu. Ketika Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, semangat. Tapi sebelum itu, Bapak ingin dirapihkan dulu tempat duduknya. Oke, nggak boleh ada yang ketawa, nggak boleh ada yang ngobrol. Kita akan belajar, fokus belajar. Nah, semangat pagi. Masih keneh lemes, masih lemes, jadi masih ada yang pagi semangat. Sekali lagi, semangat pagi. Oke, bagus. Walaupun ya Bapak tahu ketika kalian main pasti suaranya besar, tapi ketika ditanya semangat belajar, gak apa-apa. Walaupun seperti itu, kalian sudah menunjukkan semangat untuk belajar pada kali ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Dipimpin oleh Abi Hamzah. Silakan Abi Hamzah, pimpin baca doanya. Wa rasulat Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, alhamdulillah ya telah berdoa. Kita akan mulai. Pertama kita akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, Bapak akan absen seperti biasa. Yang Bapak sebut namanya, silahkan acungkan tangannya. Baik. Yang pertama Abi Hamzah, Afika, Arfanul Hikam. Oke, baik ya. Berarti yang tidak hadir ada satu orang, yaitu siapa? Gina. Kenapa sakit? Izin sakit. Nah, kita doakan mudah-mudahan teman kita Gina yang sedang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bisa cepat kembali ke sekolah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, jadi yang tidak hadir adalah Gina. Nah, sebelum itu seperti biasa pembiasaan membaca surat pendek setiap
harinya. Atin sudah dilewati, sudah hafal. Sekarang kita memasuki surat Al-Insyirah. Alam nasroh laka sodro. Oke, ini Al-Insyirah kita harus hafal. Seminggu pasti hafal insya Allah lah. Ya, kan seperti biasa. Selanjutnya Al-Insyirah kita baca sama-sama terlebih dahulu ya. Oke, duduk siap terlebih dahulu silakan. Baik, baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wijrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas yaitu menyambut usia baligh, yaitu dengan subtema tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama adalah peserta didik mampu memahami apa tanda-tanda baligh dalam ilmu fikih, dan kemudian peserta didik mampu memahami apa yang harus dilakukan ketika sudah mengetahui tanda-tanda baligh tersebut. Nanti kita akan bahas terlebih dahulu. Baik. Yang pertama, Bapak akan bertanya, silakan dijawab dengan pengetahuan yang kalian ketahui. Pak, takut salah, gak apa-apa. Yang penting kalian sudah berani mengemukakan pendapat. Baik. Yang pertama, apa itu baligh? Ada yang berani menjawab? Najran, silahkan. Boleh. Baligh adalah kedewasaan bagi anak yang menginjak usia 15 tahun. Masuk. Ya. Oke, baik. Tadi Bapak sudah tanya ya pada kalian tentang apa yang kalian ketahui tentang baligh. Kenapa kita harus tahu tanda-tanda baligh? Kenapa? Nah, sekarang kita akan bahas. Baik, dibuka bukunya halaman 58 bisa dilihat. Kemudian di depan Bapak akan memaparkan materinya pada PowerPoint di depan kali ini. Baik, yang pertama adalah pengertian baligh. Bisa dilihat di buku bahwa baligh ini adalah berasal dari kata Arab yaitu balagho atau yang artinya sampai atau tiba. Dalam konteks fikih, baligh merujuk pada seorang yang telah sampai pada usia kedewasaan biologis dan hukum, di mana mereka dianggap telah memiliki kemampuan fisik dan akal untuk memahami serta menjalankan perintah agama. Jadi ketika sudah baligh, akal akan berkembang, pengetahuan kalian akan berkembang. Yang tadinya tidak tahu yang salah mana, yang benar mana, nanti kalian akan tahu. Paham? Ibadah yang dulunya sebelum baligh selalu diabaikan. Setelah baligh, kalian sudah memiliki tanggung jawab, yaitu mukhalaf, yaitu pembebanan syariat. Segala syariat harus kalian jalankan. Takwa, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka harus dilaksanakan. Jadi tanda-tanda baligh itu ada dua tanda yang di pembahasan dari ilmu fikih dan juga ilmu biologi. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah menurut ilmu fikih. Baik. Lihat di buku ada
pengertiannya. Yang pertama adalah mimpi basah. Baik? Oke, baik. Nah, yang kedua adalah haid bagi perempuan. Nah, haid itu adalah keluarnya darah dari area kemaluan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah khusus terjadi pada siapa? Pada perempuan saja. Pak, kalau laki-laki, ya laki-laki tidak. Ini khusus untuk perempuan. Maka tandanya haid atau menstruasi ini adalah salah satu tanda balik. Paham? Paham. Nah, itu adalah haid. Yang selanjutnya adalah menginjak usia 15 tahun. Nah, ketika kita tidak mengalami mimpi basah, tidak mengalami haid bagi perempuan, tapi sudah menginjak 15 tahun, maka hukumnya sudah itu tanda balik menurut ilmu. Ada 3. Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, haid. Yang ketiga, bagus. Tadi sudah dibagi ya. Ini kelompok 1, 2, 3. Baik, paham? Nah, dari 3 kelompok ini akan membahas soal yang berbeda-beda tentang suatu permasalahan. Nih, ini bagi soal kelompok 1. Lihat, perhatikan kelompok 1, lihat. Kalian akan memecahkan masalah atau menjawab permasalahan mengenai ini. Ada cerita Siti sering merasa tidak nyaman saat sedang haid. Kadang-kadang ia lupa mengganti pembalut sehingga merasa gatal dan kurang percaya diri. Nah, itu adalah permasalahannya. Nanti kalian akan bahas apa yang harus dilakukan dan bagaimana solusinya. Paham? Untuk soal yang kedua, untuk kelompok 2 bisa disimak sebelum Bapak nanti bagikan. Lihat kelompok 2, yaitu tentang mimpi basah dan cara bersucinya. Jadi ada cerita Budi bangun tidur dan mendapati celananya basah. Tapi dia tidak ingat apakah dia buang air kecil. Ia merasa malu dan bingung harus bagaimana. Silahkan pecahkan solusinya seperti apa. Oke, nanti akan dijawab oleh kalian. Yang selanjutnya yaitu soal untuk kelompok 3 tentang mitos dan fakta tentang haid dan mimpi basah. Jadi misalkan nih ada cerita di sekolah, teman-teman Lisa mengatakan bahwa saat haid tidak boleh keramas karena bisa sakit. Sementara itu teman-teman Budi bilang bahwa mimpi basah berarti seseorang sedang sakit. Ada mitos tersebut. Nah, kalian jawab dan bagaimana pendapat kalian serta solusi menghadapi permasalahan ini. Oke, baik. Bapak akan bagikan tugas ini. Tadi kan sudah paham ya. Per kelompok silakan tulis secara berkelompok. Jangan lupa kasih nama dan anggota kelompoknya. Ini untuk kelompok 1 mana kelompok 1? Ini. Untuk kelompok 2. Baik, silakan. Silakan diskusi. Nah, kelompok 3. Nah, ini dia. Kerjakan. Debut tulisnya udah ditulis, diskusinya, jam-jam. Udah? Oke, sok, silakan. Sudah selesai mengerjakannya? Kita akan presentasi ke depan dimulai kelompok 1, 2, dan 3. Baik, yang dipanggil silakan ke depan. Kelompok 1. Siti sering merasa tidak nyaman saat sedang haid. Kadang-kadang ia lupa mengganti pembalut sehingga merasa gatal dan kurang percaya diri. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan agar tetap bersih dan nyaman saat haid? Mengganti pembalut secara rutin. Oke, Galuh. Kenapa kita harus sering supaya terjaga dari penyakit? Siapa saja yang bisa mengetahui sisi Oke, jam-jam.
Silakan simpulkan apa yang kamu tangkap dari cerita dan juga soal tersebut. Itu apa? Ketika head perempuan menjaga kesehatannya. Harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Baik. Tadi udah ya belajar kelompok. Sekarang kita akan mengerjakan soal untuk masing-masing kalian. Tapi sebelum itu, supaya kalian tidak tegang, rileks, kita akan bernyanyi tentang usia balik. Oke, siap ya? Berdiri semuanya, Tati yo. Berdiri yo. Bagi lelaki dari pusatnya hingga ke lututnya, seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Di tugas kelompok. Sekarang kita akan evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan soal untuk masing-masing kalian. Sampai manakah pemahaman kalian tentang tadi tanda balik menurut ilmu fikih dan kewajibannya. Bapak akan bagikan soalnya, silakan kasih nama, kemudian kerjakan soal tersebut. Silakan. Nah, gimana, selesai belum? Udah ya? Oke, kita Bapak akan kumpulkan soal semuanya. Dimulai dari sini dulu. Baik. Ya. Baik, oke, baik. Alhamdulillah ya. Pelajaran kali ini telah selesai pada pertemuan kali ini. Apakah ada yang tanyakan? Iya. Oke, baik. Sebelum itu Bapak bertanya lagi. Jadi sebagai kesimpulan, tanda balik dalam ilmu fikih ada 3. 1, 2, 3, 15 tahun, betul. Di kemudian hari ketika balik ya laksanakan ya, insya Allah. Oke, cukup sekian apa yang Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan Bapak dalam penyampaian, ataupun mohon maaf bila ada ucapan yang salah. Sekali lagi mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Bapak ucapkan, Bapak tutup hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian silakan baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.